Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari saya Ali Arham sebagai observer atau supervisor, Pak Amin Mustafa sebagai coach, dan Bapak Sendah Firman Thorib sebagai coach. Pak Amin dan Pak Sendah, jadi sebelum melakukan pelaksanaan coaching ini ya, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dulu. Dan sebelum pelaksanaan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk Pak Amin selaku coachnya. Siap ya Pak Amin ya? Siap, baik Pak. Oke. Jadi, oh iya, ini tadi saya lupa menanyakan kabar bagaimana, sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat Pak. Ya, kita kembali ke kegiatan kita Pak. Jadi kita ini nanti akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Pak. Begini Pak Amin, nanti saya akan mengamati coach dan coachee saat melaksanakan kegiatan coaching. Apakah kegiatan yang Pak Amin lakukan dengan Pak Senda itu nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian ataukah belum? Ngoten nggih? Sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian Bapak apakah nanti sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching-nya? Begitu ya Pak Amin. Iya Pak Ali. Dan nanti juga saya akan mengamati bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coachingnya ya Pak ya. Iya Pak. Siap, Seperti Pak. kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah begini Pak Amin, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Amin Mustafa. Yang pertama, kompetensi apakah yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak Amin? Baik Pak Ali, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Wah, iya, terima kasih Pak Amin ya. Jadi ada 3 ya, presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Amin. Iya Pak. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti Pak? Untuk yang spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Yang terakhir Pak Amin, dari pra-observasi ini pertanyaannya, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai pada coaching kali ini? Baik Pak Ali, indikator yang ingin saya capai yaitu saya nanti ingin coach saya dapat menumpukan langkah-langkah dan solusi dalam mengatasi masalahnya. Gitu ya. Baik. Demikian percakapan kita dalam sesi pra-observasi Pak Amin. Silakan Pak Amin melakukan kegiatan coaching terhadap coachingnya yaitu Pak Senda. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Oke. Baik Pak Senda, sudah siap? Sudah Bapak? Oke, selamat siang ya Pak Senda. Bagaimana kabar Pak Senda pada siang hari ini? Selamat siang Bapak, Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat-sehat, baik-baik saja. Hanya saya ingin ngobrol sebentar sama Bapak, boleh ya Pak ya? Wah, dengan senang hati Pak Senda, silakan pengen ngobrolin tentang apa Pak Senda? Ya, begini Pak, saya itu merasa bingung ya pada salah satu murid saya. Begini Pak, saya itu punya murid yang sangat-sangat sulit sekali untuk memahami materi yang saya berikan Pak. Khususnya itu tentang pemahaman operasi hitung campuran bilangan bulat positif dan negatif Pak.
Padahal kalau dalam materi yang lain siswa tersebut eh, bisa Pak, dia ngerti dan mampu. Tapi untuk materi yang satu ini dia memang sangat-sangat kesulitan Pak. Sehingga dalam ulangannya dia itu nilainya paling jelek Pak. Begitu Pak. Oh, berarti mau ngomongin siswa yang sulit dalam memahami pembelajaran matematika tentang operasi bilangan bulat positif dan negatif, serta nilai ulangannya kurang baik gitu nggih Pak Senda nggih? Ya, benar sekali Pak. Itu memang masalah yang sedang saya hadapi sekarang Pak. Begini Pak Senda, mungkin waktu percakapan kita ini sangat terbatas ya Pak ya, Ya, mungkin ya. sekitar 10 sampai 15 menit. Baik, menurut Pak Senda, menurut Bapak ingin mendapatkan apa dari percakapan kita kali ini Pak? Ya, terima kasih Pak. Dalam percakapan ini, saya itu menginginkan saya mendapatkan solusi Pak. Bagaimana sih murid saya itu bisa menyelesaikan permasalahan ini, sehingga murid saya itu bisa mengerti dan memahami ketika saya memberikan materi kaitannya tentang operasi hitung bilangan positif dan negatif Pak. Sehingga ketika evaluasi pembelajaran atau ulangan, dia itu bisa memperoleh nilai baik. Minimal dia melampaui passing grade atau sama dengan passing grade yang ditentukan Pak. Begitu Pak. Baik, oke. Menurut Pak Senda, perubahan seperti apa yang Bapak inginkan untuk siswa tersebut, Pak? Sejujurnya ya Pak, kalau saya itu menginginkan anak didik saya itu ngerti Pak, ngerti pada materi yang sedang saya berikan itu. Karena memang sejujurnya anak itu memang sangat-sangat sulit sekali dalam memahami materi itu. Sehingga saya memang tujuannya dalam komunikasi atau obrolan kita hari ini, saya pengen mendapatkan solusi. Anak itu paham pada materi yang saya berikan Pak, begitu Pak. Oke, kalau seperti yang Bapak sebutkan perubahan yang lebih baik, pemahaman materi operasional hitung bilangan bulat adalah level 10 atau ideal. Berarti saat ini keberhasilan mengajar Pak Sendah ini berada pada level berapa menurut Bapak? Kalau melihat dari hasil yang saya lihat Pak, mungkin ya saya berada pada level 5 Pak, karena memang ada salah satu siswa yang memang belum berhasil dalam menuntaskan materi yang saya berikan Pak. Begitu Pak. Oh, berarti level 5 ya Pak ya. Nah, kalau begitu Bapak ingin mengalami perubahan sampai level berapa Pak? Jika saat ini Pak Senda sedang berada di posisi level 5. Mungkin 8 sampai 9 ya Pak, karena menurut saya sudah baik Pak. Begitu Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk membantu keberhasilan Pak Senda dalam mengajar untuk mengalami perubahan tadi ya kan sekarang saat ini 5 ya Pak ya, sampai nanti ke angka 8 sampai 9 gitu. Iya Pak, nah itu Pak yang buat saya bingung Pak. Ya, saya sedang berpikir sih bagaimana saya dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, mungkin yang bisa saya lakukan karena memang murid itu apa ya Pak, domisilinya berdekatan dengan saya, maka yang pertama saya lakukan adalah melakukan kunjungan Pak, home visit. Saya pengen menanyakan masalahnya, apa sih anak ini kenapa tidak bersemangat ketika mempelajari itu. Nah, ketika saya sudah mendapatkan jawaban, mungkin saya akan memberikan solusinya. Mungkin cara belajarnya saya rubah, atau mungkin saya memberikan pendampingan secara individu Pak. Dan mungkin setelah itu saya melakukan pendampingan itu, mungkin saya bisa mengubah metode pembelajaran saya yang lebih menarik anak itu lebih paham Pak. Begitu ya Pak. Wah, keren sekali ya Pak ya. Dari yang Bapak sebutkan tersebut tadi ya kan, mulai sharing, ngobrol bareng, tukar pendapat dalam mencari solusi, dalam membantu siswa memahami pembelajaran matematika yang kaitannya dengan operasi hitung bilangan bulat. Dari hal-hal tersebut, mana yang lebih mudah untuk dilakukan terlebih dahulu Pak Senda? Iya Pak, terima kasih. Ya, sejak awal tadi sudah saya sebutkan Pak, bahwa siswa itu adalah domisilinya berdekatan dengan rumah saya. Maka yang paling utama yang saya lakukan adalah melakukan home visit Pak. Karena itu memang saat ini yang sangat mungkin saya lakukan. Untuk apa sih? Untuk mencari solusi dan menanyakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa itu Pak. Begitu Pak. Bagus sekali ya Pak ya. Kapan Pak Senda bisa memulai hal itu dalam waktu dekat ini Pak? Kalau bisa secepatnya Pak, lebih cepat lebih bagus Pak. Wah, luar biasa, keren banget Pak. Nah, kita sudah berada di ujung sesi ini Pak.
dari ngobrol kita, percakapan kita, kira-kira dari yang sudah kita percakapan dari tadi, apa sih yang Bapak dapatkan? Ya, sejujurnya di awal itu memang saya bingung, Pak. Kenapa sih anak ini kok sangat-sangat susah sekali dalam memahami materi ini. Tetapi setelah lewat kita ngobrol, kita berbicara tadi, Pak, saya jadi menemukan solusinya, Pak. Saya jadi paham, ternyata saya bisa mengatasinya dengan melakukan kunjungan home visit dan melakukan pendampingan secara mandiri, Pak. Nah, itu yang akan saya lakukan. Baik, kalau begitu Pak Sendah tetap semangat ya untuk melakukan rencana Bapak di minggu ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk saya ingin tahu hasil yang sudah Bapak lakukan selama 1 minggu ini, progresnya seperti apa yang sudah dilakukan nanti ya Pak ya. Ya baik Pak, terima kasih. Kita akan ketemu lagi pada minggu depan ya Pak. Mudah-mudahan nanti ada perubahan pada siswa saya. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Senda. Kita cukupkan ya pertemuan kita, obrolan kita pada siang hari ini. Nanti minggu depan kita obrolkan lagi. Semoga progres nanti yang dilakukan oleh Pak Senda bisa ada peningkatan yang lebih baik. Iya sama-sama Pak, selamat siang. Oke, selamat siang Pak Senda. Terima kasih, luar biasa ya. Terima kasih untuk Pak Amin dan Pak Senda. Jadi kegiatan coaching sudah terlaksana dan tadi saya selaku observer kali ini akan melakukan percakapan pasca observasi. Begitu Pak Amin ya? Ya, siap Pak Ali. Ya. Tadi Pak Amin sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Senda. Jadi sebelum penutupan Pak Amin, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Amin. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak Amin lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Apa saja Pak itu? Oke, baik Pak Ali. Saat coaching tadi ya, saya sudah melakukan dengan alur Tirta ya Pak, yaitu menyampaikan tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahannya secara terbuka dan menemukan solusinya. Baik. Gitu ya Pak Amin. Ya. Oke, ini saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ketika Bapak melaksanakan coaching dengan Pak Senda. Ya. Gitu Pak Amin. Ya, Pak Ali. Jadi coaching yang Pak Amin laksanakan dengan Pak Senda tadi sudah berjalan dengan baik Pak. Luar biasa. Nah, terima kasih Pak Ali. Dan kasih, dalam Pak. kegiatan coaching tersebut Pak Amin sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Ya. Sebagai coach, Pak Amin sudah mampu menggali, menemukan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching sudah dilakukan sesuai prinsip-prinsip coaching. Luar biasa Pak Amin, ya. Pertanyaan yang selanjutnya Pak Amin, Baik Pak Ali. kompetensi apa lagi yang ingin Pak Amin kembangkan berdasarkan coaching yang tadi sudah dilakukan? Nah, jadi begini Pak Ali, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami alur Tirta, sehingga kedepannya nanti ya Pak, saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oh, begitu Pak ya. Ya amin. Semoga kedepannya kita semua mampu melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Gitu. Ya demikian hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Pak Amin dan Pak Senda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.